Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan pagi hari ini kita bersama diberikan taufik dan hidayah, diberikan nikmat oleh Allah untuk kembali mendatangi dari rumah-rumah Allah, berhadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang boleh jadi durasi waktu yang hari ini kita dapatkan ini yang menyelamatkan kita khususnya nanti pada kehidupan akhirat kelak. Karena tidaklah satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali dia akan mendapatkan ganjaran dari apa yang sudah dia lakukan. Tidaklah satu ibadah, satu ketaatan yang dikerjakan oleh seorang muslim pasti kita akan berhitung nanti pada kehidupan akhirat. Duduk kita hadir pada majelis ilmu di kesempatan pagi hari ini adalah ibadah yang sangat besar, bukan ibadah yang sepele, bukan ibadah yang ringan. Boleh jadi mungkin banyak kita korbankan, boleh jadi mungkin kesenangan-kesenangan dunia kita tinggalkan, kemudian kita datang duduk hadir pada majelis, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ketaatan yang kita kerjakan adalah salah satu ketaatan dari sekian banyak ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bersama pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana biasa, sebagian waktu ulun akan pakai untuk menyampaikan materi dan sebagian kita akan berdialog yang boleh jadi dialog yang akan disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentunya hanya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan materi, berkaitan dengan apa yang disampaikan. Kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang menggambarkan kepada kita bahwasanya ada hal yang harus ditaati oleh orang-orang yang berdoa pada saat dia berharap doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkumpul bersama para sahabat, kemudian Nabi bersabda, Zakara rajulu yutilu fis safar ash'as yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mashrabu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ketahuilah kata Nabi, ada seseorang yang melakukan perjalanan safar yang safarnya adalah safar yang sangat jauh dan sangat melelahkan. Ada orang yang melakukan perjalanan safar yang safarnya itu jauh kata Nabi dan sangat melelahkan. Ash'as akbar, saking jauhnya safar dia kata Nabi, dia tidak lagi memperhatikan tampilannya, dia tidak lagi memperhatikan apa yang dia pakai. Rambutnya kusut Nabi, pakaiannya sudah kusut kata Rasulullah. Ini gambaran safar jauh. Kita kalau bersafar dari sini ke hulu sungai aja, mungkin nang bebinen masih kau bupupur mungkin. Dari sini ke Arab sampai di Jeddah masih kau bupupur. Rasul gambarkan bahwasanya ada orang yang melakukan safar sangat jauh, saking jauhnya tidak lagi memperhatikan apa yang ada pada dirinya. Gambaran safar yang sangat melelahkan, safar yang sangat-sangat jauh. Kemudian orang ini sadar Nabi bahwasanya semakin jauh safar seseorang, semakin kuat doa diijabahi oleh Allah. Karena berlaku al-jaza min jinsil amal, ganjaran pahala disesuaikan dengan apa yang telah dia usahakan. Dia sadar bahwasanya safar yang jauh ini adalah safar yang akan mendatangkan doa yang diijabahi. Karena semakin panjang, semakin lama, semakin melelahkan safar seseorang,
maka semakin kuat doa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia angkat kedua tangannya, kemudian dia panggil Allah, dia puji Allah dengan pujian-pujian terbaik. Ya Rob, ya Allah, ya Tuhanku. Dia terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pujiannya berulang. Kemudian dia memohon, meminta sesuatu hajat dan keinginan yang dia inginkan. Semestinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doanya itu diijabahi. Sepantasnya doanya itu dijawab oleh Allah. Namun yang terjadi kata Rasulullah, doanya tidak diijabahi disebabkan karena makanan yang dia makan dihasilkan dari jalan yang haram, minuman yang diminum dihasilkan dari jalan yang haram, dia hidup dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu li, kata Nabi, bagaimana mungkin doa orang yang seperti ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran penting yang disebutkan oleh para ulama di hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya ternyata adab yang besar yang dituntaskan oleh orang yang berdoa belum menjamin doanya diijabahi. Dia seorang musafir, doa seorang musafir itu disamakan oleh Nabi sebagaimana doa orang tua untuk anaknya. Salat da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi. Doa yang kata Rasulullah mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. 3 model doa itu kata Rasulullah. Da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Doa orang terzolimi ini pasti diijabahi. Siapapun yang dia terzolimi kemudian dia mengambil hak untuk berdoa agar orang yang menzolimi mendapatkan musibah, maka pasti terjadi musibah. Sampai kita tahu ada hadis yang sangat masyhur, tidaklah orang tersebut berdoa dan dialah orang yang terzolimi, kemudian dia meminta kepada Allah, maka musibah tersebut pasti datang kepada orang yang menzolimi, dan orang yang menzolimi tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali dia mendapatkan musibah. Tidak akan diwafatkan oleh Allah. Pian berkendaraan misalnya, kemudian ada orang yang memotong jalan pian, bakajutan misalnya, terrem bakajut. Model yang kayak ini banyak. Kemudian kadang ada rasa kesal, rasa marahnya kita dengan orang tadi. Yang kadang marahnya kita, mudah hanya teranjah aja saja. Ada mungkin orang yang seperti itu. Model orang yang seperti ini ketika itu benar memang adalah sebuah kezaliman yang dia lakukan, maka dia pasti dapat musibah. Meskipun mungkin kada teranjah orangnya, tapi dia pasti mendapatkan musibah. Dan ini contoh kecil. Kita bersepeda motor, kemudian ada orang nang laju bana dihiga, ya ada nang knalpot nang nyaring mana tuh, nang memakaiin kada hendak mendengarkan sebujurnya. Buktinya apa? Inya kada hendak telinganya dihiga knalpot. Kita pakai sepeda motor biasa, kemudian ada orang yang pakai kendaraan nyaring manar. Dia bikin knalpot itu bersengaja untuk apa? Untuk menjadikan perhatian kepada orang lain, memperhatikan dia. Akan tetapi terjadi kezaliman. Kemudian terucap hati kita seakan-akan berdoa mudah-mudahan ini dapat musibah. Ingat, model orang yang seperti ini kata Nabi tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah kecuali dia dapat musibah. Orang mazlum, orang terzolimi itu doanya benar-benar diijabahi, meskipun doa yang dia minta mungkin tidak bagaimana apa yang dia harapkan. Ada orang dizolim kemudian dia doa mudahan nang menzolim ini Allah pusing 7 keturunan sampai anak cucunya dipadahkan juga. Ini jelas tidak. Dan hal-hal yang seperti ini itu pasti didapatkan oleh orang-orang yang mazlum, mustajab dan tidak ada keraguan. Kelompok yang kedua, doa itu mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya adalah da'watul musafir, doa seorang musafir. Doa musafir itu pasti diijabah. Dan la syakka fihinna, tidak ada keraguan. Begitupun juga kata Nabi, doa orang tua untuk anaknya. Itu pian bayangkan doa musafir itu setara dengan doa orang-orang terzolimi dan doa orang tua untuk anaknya.
Musafir itu doa mustajab luar biasa. Salah satu keutamaan seorang musafir ketika dia melakukan perjalanan adalah dia mendapatkan doa yang diijabahi. Maka kerugian besar ketika siapa bersafar selama safar dia tidak berdoa. Ini kerugian besar. Yang semestinya dia mendapatkan doa yang dia dapatkan disebabkan safarnya dia. Tapi dia lepaskan kesempatan tersebut, ini kerugian besar. Kita tahu bagaimana musafir itu adalah qit'atu minal azab, kata Nabi. Musafir itu, kata Rasulullah, ketika dia bersafar maka itu bagian dari azab karena itu berat, sulit. Yumna min ta'atihi wa syaihi wa naumihi, kata Nabi. Kenapa musafir itu ketika dia melakukan perjalanan dia diibaratkan seperti dia mendapatkan azab, mendapatkan perkara yang berat. Karena orang musafir itu, kata Nabi, yumna min ta'am, dia terhalang dari makanan yang biasa dia dapatkan. Kita kalau tulak ke Arab misalnya, aur sosis saja yang disurungi orang. Yang biasanya pian makan iwak wadi misalnya, yang biasa pian makan sambal acan misalnya, ini ada kecap gen syukur. Dia terhalang dari makanan yang biasa dia dapatkan. Dia terhalang dari minuman yang biasa dia dapatkan. Biasa misalnya pagi dapat teh panas di rumah atau apa, di sana ngali banar bisa mencari, paling kada antri untuk mendapatkannya. Dia terhalang dari minuman yang biasa dia dapatkan, dan dia terhalang dari tidur yang biasa dia dapatkan. Rata-rata seorang musafir ketika dia bersafar dia akan terkurangi tidurnya. Contoh misalnya ada orang yang berjalanan keluar kota refreshing misalnya. Kalau misalnya berjalanan keluar kota refreshing dari pagi sampai siang aur guring aja baik dosa tulang. Nah, anak membawa, ayo kita ke pantai bah ya, aku guring aja gini. Kalau modelnya yang seperti ini kadosa tulang, dia akan terhalang dari tidurnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beratnya safar tadi, Allah berikan hadiah untuk musafir itu apa? Doa yang terus diijabahi. Doa yang terus diijabahi. Maka orang ini berdoa kepada Allah, yang musafir, yang dia tahu doanya diijabahi, dia angkat kedua tangannya, dia doa, dia minta kepada Allah karena dia sadar bahwa doa musafir itu mustajab dan tidak ada keraguan. Kemudian dia tuntaskan semua adab-adab berdoa, dia angkat kedua tangan. Salah satu adab besar dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dia angkat kedua tangannya. Karena Allah tidak akan pernah mengijabahi doa ketika ada seorang berdoa dengan cara tidak mengangkat kedua tangan. Allah tidak peduli, kata Rasulullah, kalau ada orang yang berdoa ketika dia berdoa dia tidak angkat kedua tangannya. Allah tidak peduli dengan orang yang seperti ini. Kemudian dia puji Allah dengan pujian terbaik. Salah satu sebab besar juga doa itu diijabahi adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memohon kita, yang semestinya orang doa itu dia puji dulu Allah. Meskipun Allah tidak memerlukan pujian hambanya, tapi adabnya seperti itu. Kita kalau bikin proposal kepada orang hendak minta bantuan, sebelum kita bikin proposal awalnya itu kita puji orang tadi, kepada Bapak yang dermawan, Bapak yang baik hati dan yang lainnya. Ujung-ujungnya duit juga. Jarang orang bikin proposal minta sekian, minta sekian, minta sekian, itu jarang. Kita minta bantuan orang itu awalnya itu memuji, jangankan minta bantuan, hendak berhutang aja dia puji dulu orang ini yang akan memberikan hutang. Dan doa kepada Allah pun kita diperintahkan untuk memuji meskipun Allah tidak memerlukan pujian seorang hamba, maka dia puji Allah dengan pujian-pujian terbaik. Dia angkat tangan, dia puji Allah. Kemudian dia benar-benar memohon dalam kondisi yang dia berhajat kepada Allah. Dan ini pun salah satu sebab doa itu diijabahi. Semakin kita berhajat untuk memohon kepada Allah, meminta agar diijabahi, maka semakin kuat doa yang Allah ijabahi untuk tersebut. Artinya ketika dia berdoa, dia punya ruh di dalam doa tersebut. Namun yang terjadi, kata Nabi, doanya tidak diijabahi karena dia mendapatkan hasil dari hasil yang haram.
Maka seorang muslim sebelum dia berdoa, dia pastikan dulu apakah harta yang dia dapatkan dihasilkan dari jalan yang haram atau tidak. Kalau dihasilkan dari jalan yang haram, dia harus benar-benar bersihkan. Karena harta haram itu tidak hanya mengharamkan doa kita, tapi juga menghalalkan diri kita dihempaskan dalam neraka Allah. Harta haram yang didapatkan oleh seseorang tidak hanya mengharamkan doa kita itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menghalalkan diri kita dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan Rasul, an-naru aula bih. Neraka lebih pantas untuk orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus yakin harta yang dia dapatkan itu benar dihasilkan dari jalan yang halal, bukan dihasilkan dari jalan-jalan yang haram. Sebenarnya semua rezeki kita itu sudah ditakar oleh Allah. Kita sebelum lahir sudah ditetapkan berapa rezeki kita. Fulan 10 miliar, fulan 20 miliar, fulan sekian, dari awal lahirnya sampai wafatnya dia. Dan tidaklah orang ini diwafatkan oleh Allah kecuali dia selesai sudah dengan rezekinya. Semua kita ini sudah ditetapkan. Namun ada orang yang mengambil rezeki tersebut dengan cara yang haram, dia ingin cepat. Ada orang yang bersabar dengan cara yang halal, yang finishnya, yang hasilnya padahal itu sama. Orang mendapatkan harta 20 miliar dengan jalan haram, maka sesungguhnya dia pun juga dapatkan 20 miliar tapi dengan cara yang halal. Tidaklah orang itu mendapatkan harta kecuali itu memang sudah ditetapkan oleh Allah, dia sudah mendapatkan kadar harta yang dia dapatkan. Namun ada sebahagian orang mengambil dengan cara haram. Mohon maaf, bahlulnya para koruptor, bodohnya orang-orang korupsi itu adalah dia korupsi 20 miliar. Padahal kalau dia tidak korupsi di 20 miliar, maka dia pun juga akan mendapatkan hasil 20 miliar dengan jalan yang halal. Tapi sebagian orang tidak bersabar. Sebagian orang tidak bersabar. Maling-maling negara, koruptor yang pintar, nang bedasi dan macam-macam, itu hakikatnya bahlul pada urusan agama. Kenapa? Dia korupsi 30 miliar. Sebenarnya kalau dia tidak korupsi 30 miliar, dia pun juga akan mendapat harta 30 miliar dengan jalan yang halal. Karena tidaklah orang tersebut, kata Rasulullah, diwafatkan oleh Allah kecuali dia sudah selesai dengan rezekinya. Namun ada orang mengambil dengan jalan yang haram. Sebahagian kita mengambil jalan yang halal. Mencuntan kadang mencuntan, maling kadang maling, korupsi ataupun tidak korupsi, hartanya tetap sama, telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang dengan jalan-jalan yang haram. Ada orang dengan jalan-jalan yang haram. Kita mungkin pernah dihebohkan dengan ada orang yang korupsi katanya 300 T katanya. Ini bahlulnya luar biasa orang ini. Kenapa? Karena kalau seandainya dia tidak korupsi, dia juga akan sampai di 300 T. Karena tidaklah orang tersebut mendapatkan harta kecuali sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dipahami oleh siapapun, bahwasanya harta yang kita dapatkan itu harus mutlak dengan jalan yang halal. Kalau ada orang mendapatkan harta dengan jalan yang haram, hakikatnya dia juga sudah bisa dapatkan harta tersebut dengan jalan yang halal, dengan cara bersabar tentunya. Maka sekali lagi, seorang yang mengambil harta yang bukan milik dia itu menjadikan doanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya dihalalkan untuk dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat besar doa tersebut tentunya tidak diijabai oleh Allah. Sepanjang dia terus berdoa, dia tidak akan dapatkan. Dia wukuf di Arafah misalnya, dia mendapatkan haji akbar pada hari Jumat misalnya, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dapatkan doanya. Ada orang yang setiap malam bangun di sepertiga akhir malam, tapi harta yang dia dapatkan dihasilkan dari jalan yang haram, maka itu pun tidak akan pernah dia dapatkan. Bahkan kalau ada orang yang iktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan dia pasti dapat iktikaf, dia pasti dapat Lailatul Qadar. Karena kalau orang sudah iktikaf 10 malam terakhir,
sampai tuntas, dia pasti dapatkan Lailatul Qadar. Walaupun di malam terjadinya Qadar kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan pernah diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika harta tersebut dihasilkan dari jalan yang haram. Dia harus bersihkan. Kalau kezalimannya antar manusia, maka harta tersebut harus dia kembalikan. Kalau kezalimannya antar manusia, maka harta tersebut harus dia kembalikan. Dia melakukan kezaliman kepada orang lain, maka dia harus kembalikan hartanya. Orang yang tidak dia dapatkan, maka dia harus cari ahli warisnya. Ahli warisnya tidak dia dapatkan, maka tidak ada jalan yang lain kecuali dia sedekah atas nama orang yang sudah pernah dia zalimi berkaitan dengan hartanya. Tapi kapanpun orang tersebut diketahui keberadaannya, maka dia harus kembalikan harta tersebut. Hanya kepada harta orang-orang kafir, karena kadang sebahagian orang punya pemahaman inya kafir juga, ada bapak jo dicuntang. Kalau kezalimannya berkaitan dengan harta orang-orang kafir, maka dia harus cari orang tersebut. Kalau tidak dia dapatkan, dia cari ahli warisnya. Kalau tidak dia dapatkan, maka tidak ada jalan yang terbaik kata para ulama kecuali harta tersebut dia sedekahkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan misalnya. Ini umum kalau hartanya berkaitan dengan harta orang-orang kafir. Tapi kalau hartanya berkaitan dengan orang muslim, maka dia kembalikan kepada orangnya. Tidak dia dapatkan, dia kembalikan kepada ahli warisnya. Tidak dia dapatkan, maka dia bersedekah atas nama orang yang pernah dia lakukan kezaliman berkaitan dengan hartanya. Nah, ini menyelesaikan harta yang berkaitan dengan hak manusia. Adapun harta yang berkaitan dengan kezaliman cara mendapatkannya, kezaliman berkaitan dengan cara mendapatkannya, maka ini lebih mudah. Tinggal dia bersihkan berapa harta yang sudah dia dapatkan dengan jalan-jalan yang haram. Tinggal dia bersihkan. Mohon maaf, ada orang main judi misalnya, dia dapatkan harta judi tersebut, jelas ini barang yang haram, harta yang haram. Untuk mengembalikan tidak mungkin. Kenapa? Orang-orang yang berjudi sama-sama hendak dapat duit juga. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia bersihkan harta tersebut, kemudian dia bisa berikan kepada siapapun, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Dalam artian dia berikan misalnya kepada orang-orang yang membutuhkan, dia berikan kepada siapapun, tapi jelas dia tidak mendapatkan pahala, karena harta judi yang dihasilkan dari perjudian misalnya, tidak mungkin dia kembalikan ke dalam masjid, tidak mungkin dia kembalikan ke dalam masjid. Maka kembalikan kepada antar manusia yang memberikan, yang menghajat kepada harta tersebut. Berkaitan dengan hak manusia, dia kembalikan kepada manusia, kepada orangnya, kepada ahli warisnya. Kalau tidak didapatkan, maka dia sedekahkan atas nama orang tersebut. Berkaitan dengan harta orang kafir, dia kembalikan kepada orangnya. Tidak dia dapatkan, dia kembalikan kepada ahli warisnya. Tidak dia dapatkan, maka dia berikan kepada kepentingan umum. Kalau cara mendapatkan hartanya haram, tidak ada kezaliman antar manusia, tidak ada kezaliman antar manusia, seperti judi misalnya, seperti mohon maaf uang riba misalnya. Ingat, bunga di dalam bank itu hukumnya haram. Bunga di dalam bank itu hukumnya haram, dan itu jelas dipastikan riba. Kalau harta-harta yang seperti ini didapatkan, maka pertama dia tidak boleh gunakan, jelas itu haram. Resiko kalau dia gunakan, doanya diharamkan oleh Allah. Resiko resiko harta tersebut dia gunakan, maka neraka lebih pantas kata Nabi SAW. Apa yang dia gunakan dari bunga-bunga bank konvensional, yang itu jelas hukumnya riba, ya sudah dia berikan. Sebagian ulama menyebutkan berikan kepada kepentingan umum, sebagian ulama lain menyebutkan dia sedekahkan, tapi dia dipastikan tidak mendapatkan pahala. Tidak boleh dia pakai, tidak boleh dia pakai. Nah, ini berkaitan dengan harta yang punya pengaruh besar di dalam doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung, kalau misalnya ada orang yang menabung di bank-bank konvensional, maka dia hitung bunganya berapa. Kan saban bulan ada laporan, dia keluarkan dulu bunga-bunga tersebut.
Menabung ini tidak dipermasalahkan. Menabung sebagian ulama menyebutkan tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena dia berhajat. Daripada misalnya menyimpan di dalam rumah, terganggu ibadahnya, misalnya hendak keluar rumah memikirkan duit, hendak tulak memikirkan, terganggu ibadahnya, terganggu kehidupannya, maka dalam kondisi yang seperti itu ya sudah dia tabung. Sehingga para ulama itu memperbolehkan. Tapi ketika dia menabung, taruhlah di bank-bank konvensional, tentunya ada riba, ada yang dia dapatkan setiap bulan. Ini mutlak harus dia keluarkan. Jangan kada diambil, karena kalau kada diambil kenyamanan bebuhan bank. Pian ambil, kemudian pian berikan kepada siapapun. Sebagian ulama menyebutkan diberikan ke kepentingan umum, tapi jangan dimasukkan ke dalam masjid. Jangan dimasukkan ke dalam masjid. Diambil bunga bank misalnya, kemudian dimasukkan ke dalam masjid yang seakan-akan dia sudah sedekah jariah. Tidak, ini bukan sedekah jariah. Dia keluarkan, dia bisa untuk kepentingan umum, jembatan, jalan dan yang lainnya, atau dia berikan kepada orang lain menurut pendapat para ulama. Poinnya adalah kita harus bersihkan harta kita ketika ingin doa kita adalah doa yang diijabahi, karena contoh yang disebutkan Nabi, dia sabar, dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, dia mencukupkan adab dalam berdoa, tapi doanya tidak diijabahi, kata Rasulullah SAW, disebabkan harta yang dia dapatkan bukan dihasilkan dari jalan-jalan yang halal, dihasilkan dari jalan-jalan yang haram. Baik ibu-ibu Allah, dari sini dulu mungkin yang ulun sampaikan pagi hari ini. Kalau untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau ada hal yang dianggap dirasa perlu selain apa yang disampaikan, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ingin tanyakan yaitu mengenai itu relawan-relawan yang kemarin itu Pak Ustadz, apakah itu termasuk jihad? Karena ibu-ibu begitu gencarnya, hujan panas ke sana semuanya, apakah itu termasuk jihad? Yang kedua, mengenai safar, yang kalau umrah atau haji itu termasuk juga, apakah itu safar Pak Ustadz? Dan kita diwajibkan berdoa juga selain perjalanan kita misalnya tamasya. Mohon jawaban dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ada sung-sungan kita. Baik, ada yang lain? Kita sambil jalanlah. Yang pertama berkaitan dengan apakah apa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu itu dikatakan mereka membantu, itu dikatakan berjihad. Yang harus kita pahami adalah konsep dan konteks berkaitan dengan jihad. Jihad itu adalah seorang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan dialah orang yang bersungguh-sungguh. Jahada yujahidu jihadan, orang yang bersungguh-sungguh di dalam membela agama Islam. Dan ketika kita bicara membela agama Islam, maka tentunya semuanya dikembalikan kepada apa yang diarahkan oleh Allah dan apa yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersungguh-sungguh untuk menolong agama Allah, maka secara umum orang katakan telah berjihad. Dan jihad sesungguhnya adalah orang-orang yang berperang. Ini yang dikatakan seorang mujahid yang sesungguhnya. Ketika ada orang yang berperang melawan orang-orang kafir, maka mereka mujahid, dan jalan mereka lah jalan jihad. Sehingga khusus bagi mereka, bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dunia pada peperangan tersebut, di antara keutamanya mereka tidak akan pernah ditanya di alam kubur. Mereka langsung mendapatkan nikmat kubur. Kemudian mereka bisa menarik 70 orang keluarganya berada dalam sorga, selama mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Makanya orang-orang yang berperang itu, ketika mereka mati syahid, mereka akan sangat berbahagia. Mereka sangat berbahagia.
Sahabat kalau berperang mereka sangat bernafsu ingin mati pada posisi syahid. Sementara orang-orang kafir ketika mereka berperang, mereka ingin pertahankan harta, ingin pertahankan kekuasaan. Sehingga ketika berhadapan dengan mental dan model kaum muslimin kalau ingin berperang mereka mencari mati. Orang-orang kafir ketika berperang mereka ingin mencari hidup. Kayak apa melawani orang yang hendak mati? Jelas mereka sangat-sangat berat orang-orang kafir. Nah, keutamaan orang-orang mujahid ini adalah ketika mereka meninggal, maka mereka tidak ditanya lagi di alam kubur, mereka mendapatkan nikmat kubur, kemudian bisa menarik 70 orang keluarganya berada dalam surga. Selama 70 orang yang tidak melakukan kesyirikan. Tapi ini khusus hanya berlaku bagi seorang mujahid pada peperangan. Sementara jihad yang lain, Nabi katakan, kata Rasulullah, orang yang mati dalam keadaan gharam maka dia jihad. Orang yang mati ketika dia tenggelam maka orang itu mati dalam posisi syahid. Orang yang meninggal karena hadam, karena terjadi reruntuhan, gempa misalnya, kemudian dia mati, orang ini syahid. Seorang perempuan yang melahirkan kemudian dia meninggal dunia, maka dialah syahidah, kata Rasulullah. Kemudian juga di antara orang yang mati syahid itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mempertahankan hartanya, kemudian dia mati, maka orang ini syahid, kata Nabi. Seorang yang mempertahankan kehormatannya, kemudian dia mati, orang ini syahid, kata Nabi, laki-laki ataupun perempuan. Nah, orang-orang yang seperti dikatakan syahid, dia berjihad atas dirinya. Rasul pernah gambarkan yang seperti ini. Adapun mohon maaf, orang yang membantu pada satu acara, Nabi tidak pernah mengatakan bahwasanya mereka berjalan di jalan Allah dalam artian mereka berjalan pada jihad. Nabi itu pernah ditanya, Nabi itu pernah bertanya kepada para sahabat, siapa orang-orang yang berjihad dan dia mati syahid? Kata sahabat, orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang musyrikin. Kata Rasulullah, kalau seperti itu yang kau pahami, maka qillatu min ummati, maka sungguh sangat sedikit dari umatku yang berjihad dan dia syahid. Baru Rasulullah gambarkan, orang syahid itu, kata Nabi, pertama kalau dia tenggelam, meninggalnya tenggelam, maka orang ini syahid, kata Rasulullah. Kalau ada yang terkena reruntuhan kemudian dia mati, bahwa syahid, orang itu syahid, kata Nabi. Orang yang orang yang terkena penyakit yang mewabah, maka orang ini syahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan yang melahirkan, orang ini ketika meninggal dia syahidah, kata Rasulullah. Seorang yang mempertahankan hartanya, orang ini syahid, kata Nabi, laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini diantara kelompok-kelompok yang meninggal yang dikatakan dia berjihad kemudian dia mati, orang itu syahid. Dan mohon maaf, Nabi tidak pernah menyebutkan orang-orang yang maulah makanan misalnya. Dikatakan orang ini jihad atau kalau dia meninggal syahid, tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang disematkan oleh sebahagian manusia yang tidak berdasarkan dari apa yang dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang model yang seperti ini menjadikan orang itu bersemangat. Nah, kita ini berjihad ya sidin. Kalau kita mati kita syahid ya sidin. Nah, hal-hal yang seperti ini mohon maaf kadang digunakan oleh sebahagian orang untuk apa? Untuk ya kepentingan dari sebahagian orang. Artinya apa? Kita bisa katakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang berjihad, siapa orang-orang yang syahid, itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang paling penting juga adalah selama dia memang membantu agama Allah, maka orang itu ada pada posisi dia berjihad, dan tidaklah orang tersebut dikatakan membantu agama Allah kecuali apa yang dilakukanlah apa yang memang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal apakah itu ada perintah atau tidak. Kalau tidak ada perintah, maka tidak bisa kita sematkan orang tersebut adalah orang yang sedang berjihad. Bagaimana mungkin dikatakan orang itu berjihad sementara Allah tidak perintahkan orang tersebut untuk melakukan perbuatan tadi. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua tentang safar umroh ataupun safar haji. Safar umroh ataupun safar haji maka berlaku tetap baik. Pada saat melakukan perjalanan
sampai dia di Mekah, itu doa diijabahi. Terus doanya diijabahi, baik orang-orang haji. Doa terbaik bagi seorang musafir adalah ketika dia melakukan perjalanan. Safar yang paling berat itulah di perjalanannya. Kalau sampai pian kau berabah, tapi di perjalanannya akan sangat sulit, kita akan beristirahat. Sehingga semakin berat dan semakin sulit pada satu perjalanan, semakin kita itu diijabahi. Makanya kata para ulama, ketika dia bersabarlah ketika di perjalanannya. Pada saat sampai apakah doanya diijabahi? Tetap. Kenapa? Dia musafir. Tapi mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah ketika di perjalanannya. Kenapa? Itu yang paling berat. Itu yang paling sulit. Itu yang paling berat. Ada orang naik pesawat 9 jam, 10 jam misalnya. Maka ini sangat berat. Kalau dia sudah tiba di tempat tujuan, dia bisa beristirahat. Maka kalau kita menghitung mana yang paling berat adalah ketika di perjalanannya. Ketika indah safar, ketika perjalanannya itulah doa itu benar-benar lebih diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dia tiba di kota suci Madinah ataupun di kota Mekah misalnya, dia punya program 10 hari misalnya, di 10 hari ini doanya terus diijabahi, terus mustajab dan tidak ada keraguan. Tapi yang paling afdol adalah ketika di perjalanan, dan doa pada saat bersafar itu umum selama dia adalah seorang musafir. Tidak hanya doa ketika dia umroh, ketika dia haji doanya diijabai, sementara ketika dia melakukan perjalanan yang lain doanya tidak diijabai, tidak. Rasul ketika menjelaskan doa seorang musafir itu diijabai, Nabi tidak pernah mengkhususkan hanya orang umroh. Nabi tidak pernah khususkan hanya orang haji. Nabi tidak pernah khususkan bahwasanya doa yang diijabai bagi seorang musafir adalah doa yang hanya berkaitan dengan ibadah. Apa yang berkaitan dengan ibadah. Yang dinyatakan Nabi adalah doa seorang musafir kemanapun dia pergi, selama dia bersafar, maka doanya berpeluang untuk sangat-sangat diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau memang dia berniat ingin melakukan kemaksiatan. Dia bersafar misalnya hendak tulah ke Eropa, hendak berjudi ya Sidin. Sebelum berjudi aku berdoa dulu ya Sidin. Apakah doanya diijabahi? Ini terlaknat model orang yang seperti ini. Dia ingin pergi ke Eropa, ingin pergi ke Amerika misalnya, ke pusat perjudian dunia misalnya. Nah ini ada hadis Nabi Jasiden, kalau kita bersafar doa kita diijabai dan tidak ada keraguan. Doa ya Allah mudah-mudahan dalam judi ini hamba dapat keuntungan yang besar ya Allah. Dia tidak dapatkan karena jelas dia punya niat untuk bermaksiat. Tapi kalau pian misalnya safar, apalagi ibu-ibu ketujuh mana ke pantai misalnya, ke pantai kemana misalnya, apakah doanya diijabai? Selama dia bersafar dia mendapatkan. Karena Rasul tidak pernah khususkan doa musafir khusus untuk umroh dan haji, tidak. Tapi Rasul menyebutkan doa seorang musafir, doanya diijabahi dan tidak ada keraguan, kata Rasulullah. Ada orang yang pergi misalnya dia refreshing, ketika dia refreshing dia ambil waktu untuk berdoa, apakah doanya dia dapatkan? Doanya mustajab dan tidak ada keraguan selama dia menghindari perkara-perkara yang menjadikan doanya tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pada saat safar yang paling diijabai sekali lagi adalah ketika di perjalanan. Pian tulak misalnya ke Tangkisung misalnya, kemudian sudah lewat dari sekian puluh kilo, 85 kilo misalnya, di 85 kilo misalnya, kalau sudah sampai di 85 kilo maka doanya idealnya sudah diijabahi karena dia adalah seorang musafir. Selama dia adalah seorang musafir maka doanya diijabahi dan Nabi tidak khususkan tempat, tidak khususkan tujuan. Ada orang bersafar karena urusan bisnis misalnya, dia pergi ke Jakarta, dia pergi ke Surabaya, doanya diijabahi. Seorang pedagang ketika dia pergi ke Jakarta, dia pergi ke Surabaya, dia pergi kemanapun untuk urusan bisnisnya, hendaknya dia berdoa agar apa? Agar perdagangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dia musafir dan doanya mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, ada yang lain? Cukupkah?
Pindahnya cukup aja, jangan disunggung lagi lah, cukup. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Seorang yang punya hajat, punya keperluan, mudah-mudahan dituntaskan dan diselesaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.